Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Esa Fitri dari Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan program menu yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah dasar pemrograman. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang saya gunakan untuk membuat menu ini. Saya membuat menu pembayaran zakat. Pembahasan yang pertama mulai dari include. Include itu untuk menyertakan suatu library yang nantinya akan berisi beberapa fungsi. Di sini juga ada IOStream. IOStream ialah library yang dimaksud sebelumnya, yang nantinya akan berisi beberapa metode. Jadi, kalau IOStream ini tidak diikut sertakan, maka metode yang akan kita panggil hanya terbaca sebagai variabel biasa. Di sini saya juga menggunakan fungsi void. Void nama fungsi adalah function global. Maksudnya adalah fungsi yang tidak terlalu banyak menggunakan angka atau integer, biasanya digunakan untuk menampilkan teks saja. Di sini juga terdapat code dan chain. Ialah metode yang dimaksud dari penjelasan library sebelumnya. Jadi metode ini akan terbaca sebagai metode jika IOStream tadi disertakan. Chain ini maksudnya untuk input data dari user ke program. Lalu code-lah yang berguna untuk menampilkan segala hal yang telah diinputkan user ke metode chain tadi. Di sini saya menggunakan beberapa fungsi void untuk pilihan menunya. Di sini juga ada inMain. InMain adalah global function, kebalikan dari void function sebelumnya, yang mana inMain ini biasanya digunakan untuk meletakkan beberapa fungsi yang banyak menggunakan string serta operasi hitung. Saya juga menggunakan metode switch case. Switch di sini adalah untuk membuat jumping dari satu data ke data lain atau satu function ke function lain. Dan di dalam pernyataan switch ada beberapa case label sebanyak yang kita butuhkan. Di sini saya membuat case labelnya ada 4 case. Penulisan diawali dengan kata kunci case, lalu diikuti dengan konstanta. Contohnya 1, case 1, case 2, case 3, case 4. Mereka dimasukkan dalam sepasang tanda kurung awal. Di sini juga terdapat kata kunci break, merupakan pernyataan lompatan dan merupakan bagian opsional atau dapat digunakan berfungsi untuk mengeluarkan CPU yang sedang berada dalam pernyataan switch keluar dan melanjutkan baris setelah keseluruhan pernyataan switch. Di sini juga terdapat label default, merupakan pilihan yang akan dieksekusi di mana jika tidak menemukan nilai yang dia cari sesuai dengan nilai pada condition expression. Label default ini tidak wajib digunakan dan harus berada di bawah. Kita lihat contoh beberapa menu yang saya buat di sini. Pertama, void perhitungan zakat fitrah.
Saya menggunakan code, masukkan harga beras per kilo. Jadi ini nanti yang akan ditampilkan pada CPU. Dan di sini juga ada zakat fitrah per orang, ini nanti yang digunakan untuk menghitung. Di sini Cin sebagai inputnya harga beras. Harga beras ini nanti akan menghasilkan zakat fitrah yang harus dibayar sebesar hasil dari perhitungan ini nanti. Perhitungan dari ini. Terus di sini juga terdapat perhitungan zakat mal. Masih sama, menggunakan code, masukkan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Di sini Cinnya jumlah harta. Di sini juga ada perhitungannya untuk menghitung nanti berapa yang harus dibayarkan. Di sini perhitungan zakat penghasilan. Sama juga menggunakan code Cin. Di sini void perhitungan semua zakat. Jadi nanti semua zakat, jika mau membayar semua zakat, nanti kita hitung di sini. Kita jumlahkan mulai dari zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan. Dan ini nanti sebagai output zakat yang harus dibayarkan. Di sini ingin saya buat untuk menu, pilihan menunya. Pilih zakat yang akan dibayar. Pertama, saya buat zakat fitrah, yang kedua zakat mal, ketiga zakat penghasilan, dan keempat semua zakat. Ini switch case yang saya pakai. Saya memakai 4 case di sini. Case pertama masih perhitungan zakat fitrah, case kedua perhitungan zakat mal, dan case ketiga perhitungan zakat penghasilan. Case 4 perhitungan semua zakat. Default di sini saya kasih untuk jika kita mengalami kesalahan perhitungan atau salah memilih menu. Di sini saya kasih outputnya, maaf terjadi kesalahan dan goto ulangi. Tadi goto ulangi termasuk metode untuk meredirect ke label yang ditentukan. Label yang ditentukan itu goto ulangi ini sebagai nanti yang akan dipilih. Ini juga terdapat pilihan ulangi lagi, ya atau tidak. Dan menggunakan switch case lagi, jika kita di switch case pertama, kita milih ya, jadi kita akan mengulangi dari menu pertama ini tadi. Menu pertama, kita akan memilih lagi, dan jika tidak mengulangi atau selesai di case kedua. Dan jika terjadi kesalahan juga ada default lagi di sini. Kita coba running. Ini dia menu yang saya buat, pilih zakat yang akan dibayar. Pertama, zakat fitrah, kedua zakat mal, ketiga zakat penghasilan, dan keempat semua zakat. Kita coba pilih menu nomor 1. Masukkan harga beras per kilo. Kita misalkan harga berasnya 20.000. Jadi zakat yang harus dibayar sebesar
50.000. Ulangi lagi. Ini ada pilihan lagi. Ulangi lagi, ya atau tidak. Kita coba, ya. Kita pilih menu lagi. Kita coba pilih menu nomor 2, zakat menang. Masukkan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Kita misalkan hartanya 3 juta. Jadi zakat yang harus dibayar sebesar 75.000. Kita coba lagi, ulangi, nomor 1, ya. Pilih zakat yang akan dibayar. Kita coba pilih menu ketiga, zakat penghasilan. Masukkan jumlah penghasilan bersihnya. Kita misalkan 1.500.000. Jadi zakat yang harus dibayar sebesar 37.500. Ini kita coba pilih lagi, ya. Kita pilih untuk pembayaran semua zakat nomor 4. Masukkan jumlah zakat fitrah. Lihat zakat fitrah tadi 50.000. Kita masukkan. Masukkan jumlah zakat mal. $75.000. Masukkan zakat penghasilan 37.500. Jadi zakat yang harus dibayar sebesar Rp162.500. Karena kita sudah memilih semua, kita coba pilih ketiga. Dan keluar terima kasih. Berikut adalah pembahasan tentang program menu yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.